Pak. Aku kesel ya, Nek. Aduh, makanya kamu hati-hati. Allah, untung ada kamu. Simbo terima kasih sekali sama kamu sudah menyelamatkan cucu Simbo. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama sayang. Sekarang kamu mau kemana? Saya nggak tahu, Mbok, mau kemana. Ikut Simbo saja ya? Boleh. Dok, kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di rumah Simbo. Simbo cuma tinggal berdua dengan cucu Simbo ini loh, Ami. Alhamdulillah, saya senang sekali diizinkan oleh Mbok untuk tinggal di rumah Mbok. Syukurlah. Jujur aja nih, Mbok, saya sebenarnya bingung harus kemana lagi. Apalagi saya sekarang dalam keadaan hamil. Hamil? Iya, Mbok. Mana masuk? Permisi ya, Mbok. Ya. Kamu istirahat dulu. Pasti capek. Enak, Mbok. Ya, beginilah rumah Simbo. Jelek. Maklum saja, kerjanya Simbo tiap hari jadi pemulung. Mengumpulkan kardus, botol-botol bekas mineral. Gitu. Gak apa-apa, Mbok. Saya harus yang bersyukur bisa tinggal bersama Mbok. Mungkin ini sudah jalannya dari Allah ya, Mbok, kita dipertemukan seperti ini. Tapi saya janji, Mbok, saya akan ikut bekerja bersama Mbok menjadi pemulung. Boleh kan, Mbok? Loh, nanti bayimu itu loh. Enggak apa-apa, Mbok. Boleh ya, Mbok ya? Ya. Makasih ya, Mbok. Alhamdulillah. Oh iya, Nek. Ami mau pulang dulu ya. Ya, Hati-hati ya. Siapa nih, Mbok? ini Wati sekarang sudah jadi anak Simbo. Tinggalnya juga di rumah Simbo. Wati. Wati, cantik-cantik seperti kamu mau jadi pemulung. Kamu itu tidak pantas kerja seperti ini. Kerja jadi pemulung itu kotor. Lihat tanganmu. Enggak, Juragan. Enggak apa-apa kok. Yang penting halal. Lupakan jadi pemulung. Ayo, bongkar. Nggak usah pakai timbang-timbang. Ayo, Hati, ambil. Enggak, Juragan. Terima, Mbok. Kok banyak sekali juragan? Apa perlu saya tambahin? Mbok, kita pulang ya, Mbok. Jangan buru-buru. Aku nih masih belum percaya dengan penglihatanku. Tiba-tiba di lapak ini ada seorang yang secantik kamu. Maaf, Juragan, udah sore. Yuk, Mbok, kita pulang, Mbok. Udah sore. Ayo, permisi juragan. Hati-hati, Mbok. Aduh. Saudara Ridwan, saya nikahkan engkau dengan saudari Anissa binti Zulham Effendi
dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Anissa binti Zulham Effendi dengan mas kawin yang disebut di atas tunai. Bagaimana saksi? Sah. Saksi? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ridwan, Ya, Pak. kamu pasti akan hidup bahagia menikah sama dia. Lihat, dia cantik kan? Iya, Pak. Cuma Ridwan bingung aja. Kok dia mau sama saya? Anissa itu adalah wanita yang soleha. Dia merasa kamu ini adalah jodohnya yang terbaik. Cuman kesian aja dia telat menikah. Iya, tapi yang bikin saya bingung itu kenapa tidak ada laki-laki yang berani melamar dia? Mungkin karena Anissa itu sangat kaya raya. Dan dia bilang sama mama, setelah menikah ini dia akan menyerahkan semua hartanya sama kamu. Ini bisa menyelamatkan kehancuran bisnis kita. Mama hebat. Mama memang benar-benar pintar. Nah gitu loh. Dan Ridwan berharap pilihan Mama ini nggak salah. Tapi kalau ngeliat kayak begini, terus terang, Ma, Ridwan nyesel nikah sama si Wati. Hehehe, tunggu. Mau kemana kalian? Enak aja main pergi. Oh, jadi ini perempuan yang suka ganggu suami kita. Heh, kamu tuh jangan coba-coba merayu suamiku ya. Kamu tuh ngaca, kamu tuh siapa? Kamu tuh cuma pemulung miskin. Kalau sampai kamu kawin sama Kang Bejo, kamu akan sengsara seumur hidup. Sudah. Kasihan dia sedang hamil. Hamil? Aku tahu. Anak yang dalam perutmu itu bukan anak baik-baik. Astagfirullahaladzim. Ayo Mbak. Ayo kok kalau ya. Apa? Jadi benar, Bu? Wati anak pungetnya Mbak Surti kami di luar nikah. Masya Allah, cantik-cantik. Kelakuannya nggak benar. Nah, itu dia, Bu. Kalau dia punya suami, dia pasti kabur dari rumah suaminya. Dia itu sok cantik. Ibu-ibu jangan percaya deh sama dia. Kang Bejo saja dirayu sama dia. Tuh dia si Wati. Hai Wati, kamu pendatang baru. Awas kalau kamu macam-macam. Aku yakin anak yang dalam perutmu itu adalah anak haram. Kamu hamil tanpa suami. Masya Allah Mbak, bayi ini dari ayah yang sah. Aduh. Udah kenceng ini. Ibu, tolong Bu. Tolong. Mau melahirkan. Alah, gak usah alasan mau melahirkan deh. Supaya dikasihani kan. Pak. Ya kenapa Bu? Tolong. Aduh. Melahirkan kan? Ya Allah. Ayo saya bawa ke klinik, ayo. Ayo, hati-hati Bu. Amin. Di rumah ya, jaga. Aduh, Mbak sakit banget. Sabar. Astagfirullahaladzim. Tahan dulu. Ya Allah, Tarik nafas panjang. sakit. Astagfirullah. Sabar ya Bu ya, sabar. Aduh, Mbak sakit, Mbak. Ya Allah. Tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas. Terima kasih, Suster. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah. Anakmu perempuan. Cantik sekali. Nanti kamu mau kasih nama siapa? Dia cantik seperti kamu loh. Saya mau kasih nama Rania, Mbok. Rania adalah amanah terbesar dalam hidup saya.
Karena kan belum tentu semua wanita diberi kesempatan untuk punya anak. Bagus itu. Insya Allah dia jadi anak yang soleha. Amin. Amin. Panggilnya apa dong? Eyang. Jadi saya kena penyakit kanker rahim, Dok. Dan saya tidak bisa punya anak. Iya. Ini diagnosa secara medis. Nisa, saya tahu ini sangat menyakitkan. Tapi menurut saya kita jalani saja hidup ini. Kan kamu masih ada saya. Makasih banyak ya, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, anakku sayang. Aduh, anak ibu udah bangun sayang. Dan ya, jadi anak yang soleha ya. Cuma kamu satu-satunya milik ibu sayang. Ibu janji akan selalu menjaga kamu. Wati! Raja pemulung! Wati! Raja pemulung! Ah! Lepaskan! Ibu! Lepaskan! Ibu! Ya Allah! Papa baik saya! Lepaskan! Baik saya! Tolong, Bang! Ya Allah! Tolong, Bang! Anak saya! Lepaskan! Anak saya! Wati! Bayi kamu sana, Pak! Ada bayi, Pak! Ada bayi! Suara anak kecil. Kok ada anak bayi sih? Akhir. Masya Allah, ada bayi. Bayi siapa ini? Orang tuanya mana ya? Pak. Ini bayi siapa ya, Pak? Nggak tahu, Bu ya. Kasihan juga nih, Bu ya. Udah bawa aja, Bu. Anak saya udah banyak, yang di rumahnya nggak kurus. Ya udah, makasih, Pak. Kapan Mas mau berhenti ngambil uang aku? Aku udah gak enak sama ibu, sama ayah, Mas. Nisa, dengar ya. Jadi orang itu jangan pelit. Dan kamu juga tahu, perusahaan saya juga sedang pelit. Nanti, kalau begitu semua urusan saya selesai dan uang saya udah normal kembali, semua uang kamu beserta bunganya akan saya kembalikan. Mas, aku gak keberatan Mas pakai uang aku. Cuman kan selama ini aku gak pernah tahu Mas pakai uang itu untuk apa. Dan aku mempertahankan rumah tangga ini karena aku sayang sama kamu, Mas. Bisa,
Kamu sayang sama aku atau kamu sayang sama uang kamu? Assalamualaikum, Ma, Pa. Waalaikumsalam. Lah. Alhamdulillah. Hana, kamu pasti lapar kan? Sana kamu makan dulu. Ibu sudah bikinkan kamu sayur asam kesukaan kamu. Iya, Bu. Udah minum susu? Anak ini jangan terlalu dimanja. Dan jangan sering dimanja. Mas, kapan sih Mas itu bisa bersikap baik sama Hana? Berbuat baik. Hei, Anissa, tolong kamu ingat lagi. Dan tolong kamu lihat lagi ke belakang. Siapa dia? Kamu temukan dia dalam gerobak. Anak ini anak pemulung. Kamu bukan anakku. Pa, Hana ke dalam dulu ya. Silakan mau ke dalam, kayak mau ke atas pohon, kayak serah. Mas, Apa lagi? Apa lagi? Hana, maafkan Papa ya. Doakan Papa. Semoga Papa diberikan hidayah oleh Allah. Mama Anissa yang sangat baik sama Hana. Mama juga udah nyelamatin Hana. Mama udah ngambil dan ngebesarin Hana. Hana, Mama sangat sayang sama kamu. Dan Mama memang tidak bisa mempunyai seorang anak. Karena Mama kena kanker rahim. Waktu Mama berdoa kepada Allah, ingin diberikan kepercayaan mengangkat seorang anak, Mama menemukan kamu. Dan Mama yakin itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Mama. Semoga Hana bisa dipertemukan dengan orang tua kandung Hana sendiri, Ma. Dan Hana yakin ayah dan ibu Hana adalah seorang pemulung. Berdoalah sayang. Semoga orang tua kamu mendapatkan umur yang panjang. Dan tanda ini sebagai pertanda pertemuan kalian. Ma, Ya? saya bingung, Ma. Setiap kali ngeliat Hana bawaannya mau marah terus, nggak tahu kenapa. Itu anak, ya maklum lah, anak kolong masuk rumah gedong. Lama-lama jadi sok tahu dia, Ma. Ending-ending itu apa? Kacang nih, kacang lupa kulit. Tapi kamu jangan galak-galak dong sama Anissa. Nanti kalau sampai dia minta cerai sama kamu, kita mau makan apa? Kan selama ini dia yang menanggung kehidupan kita setelah usaha kita semua hancur. Betul. Yang Mama bilang semua itu betul. Tetapi, Ma, untuk Anissa menceraikan saya, itu nggak mungkin, Ma. Kenapa? Karena Anissa terlalu sayang dan terlalu mencintai saya. Tapi justru yang perlu Mama takutin adalah satu. Anissa menyerahkan seluruh hartanya atas nama
Hana. Itu yang perlu Mama takutin. Penantian hamba, ya Allah. Hamba tidak pernah lelah mencari anak hamba. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Hamba mohon kepadamu. Pertemukanlah hamba dengan anak hamba, ya Allah. Wati, rumah ini mau digusur. Cepat kamu benahi pakaian kamu. Kenapa, Mbok? Lah dulu kan si Mbok mendirikannya nggak setahu itu juragan bejo, nggak pakai izin. Lah sekarang katanya dijual buat bikin bengkel apa gudang. Si Mbok nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Cepat. Iya. Mbok, terus kita kemana, Mbok? Ya Mbok nggak ngerti. Ya Allah. Kamu nggak perlu tergesa-gesa begini, Wati. Santai saja. Kalau kamu masih mau tetap tinggal di rumah ini, syaratnya nggak susah, gampang sekali. Asal kamu mau nikah denganku. Bagaimana, Wati? Mau? Maaf, Juragan. Saya tidak bisa. Saya tidak mau jadi masalah dalam keluarganya Juragan. Kamu jangan sombong, Wati. Bertahun-tahun aku menunggumu. Sekarang kamu menolak. Apa ini? Maaf, Juragan. Sejak saya berpisah dengan suami saya memang tidak ingin menikah lagi, Juragan. Jadi kamu tetap menolak? Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Cepat! Pergi kalian! Sabar Juragan, sabar. Tolong jangan semena-mena dengan orang kecil seperti kami. Ingat, Allah tidak pernah tidur, Juragan. Harusnya Juragan menghormati istri-istri Juragan. Wati! Jangan coba-coba nasihatin aku! Dasar perempuan sombong! Sekarang juga kalian pergi dari rumah ini. Pergi! Cepat! Pergi! Kamu emang tolak belakang nggak tahu diri ya. Yang ada di otak kamu tuh cuma kawin dan kawin aja. Kami minta cerai. Tapi seluruh harta Mas harus Mas berikan kepada kami. Jangan! Aku tidak akan menceraikan kalian. Sungguh! Jangan pergi! Jangan! Jangan! Alhamdulillah, Bapak sudah sembuh. Jadi Bapak Bejo harus berterima kasih kepada ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu ini yang sudah menolong Pak Bejo. Kalau tidak ada ibu-ibu ini, mungkin Bapak Bejo sudah tidak tertolong lagi. Karena Bapak Bejo menderita serangan jantung yang sangat parah. Terima kasih, Mbak Surti. Terima kasih, Wati. Kalian telah menyelamatkan nyawaku. Iya, sama-sama, Juragan. Kalau gitu, saya dan Mbok Surti pamit dulu. Dokter, kita permisi dulu, dokter. Sebentar, Assalamualaikum. Wati, aku masih ingin bersamamu. Apa yang sedang Mas lakukan? Nisa, sekarang kamu nggak usah berani ngomong. Sekarang yang saya minta sama kamu adalah di mana perhiasan kamu? Cepat berikan. Mas, semenjak usaha Mas bangkrut, Mas jadi lepas kendali. Sekarang Mas senang-senang sendiri. Nggak perlu ngatur-ngatur saya. Saya mau ngapain di luar? Saya mau buat apa di luar? Saya mau seperti apa di luar? Itulah urusan saya, bukan urusan kamu. Sekarang saya minta sama kamu adalah di mana perhiasan kamu? Cepat. Mas, semua simpanan aku dan perhiasan aku sudah aku siapkan untuk Hana, anak kita.
Gila kamu ya, gila kamu. Anak itu bukan anakku, bukan anak kamu. Dan satu kali lagi kamu sebut nama dia, aku habisi kamu. Istighfar, Mas. Hei perempuan, dengar. Baik-baik, kamu jangan ngajarin saya soal istighfarnya. Kamu tuh mandul, ya, gak bisa punya anak. Kalau kamu di luar sana, tidak ada satupun yang mau sama kamu. Saya minta apa yang saya mau, tapi kamu gak usah kasih. Mas! Ma, cepat sembuh ya. Mama jangan sakit lagi. Makasih banyak ya sayang. Kamu adalah anak yang solehah. Mama sangat sayang sama kamu. Kalau tanpa Mama, Hana nggak tahu nasib Hana kayak apa. Ya udah, Mama istirahat ya. Makasih sayang ya. Jangan coba-coba mengambil kesempatan ya. Kamu pasti tahu Anissa itu sedang sakit. Jadi kamu pura-pura baik untuk mendapatkan semua hartanya Anissa. Ya. Masya Allah Nenek. Demi Allah enggak Nek. Saya nggak pernah sedikit memikirkan tentang harta Nek. Bohong kamu. Kalau bukan Anissa, sudah jauh-jauh hari kamu saya usir dari rumah ini. Ngerti? Maafkan Hana, Nek. Mama. Ibu harus sabar ya, Bu. Kanker rahim pada Bu Anissa sudah sangat parah. Dia sudah mencapai stadium lanjut. Semoga ada mukjizat dari Allah. Siapa? Bantu. Halo, kenapa? Ya udah kalau dia sakit, sekarang kamu urus dia baik-baik. Kamu dengar? Saya sedang sibuk. Papa, Mama keadaannya sangat kritis. Seharusnya Papa yang menemani Mama di sini. Hana, dengar Hana ya. Dengar, kamu dengar baik-baik Hana. Kamu itu diurus dari kecil sampai sekarang. Udah besar. Sekarang urusan masalah yang sepele begini kamu mesti ngomong sama saya sih. Kasihan Mama. Udah ya, dengar. Jangan ngomong kesian ya sama saya deh. Cuma sakit aja kalau masalah begitu ya mesti ngomong sama saya. Udah. Saya lagi sibuk. Siapa sih? Pembantu. Kakaknya sakit. Ngomong sama saya untuk apa? Urusannya apa sih? Ya cuma sakit gitu aja. Bangun sayang. Mama mimisan wah. Hana panggilin dokter ya Maya. Gak usah sayang. Mama gak apa-apa. Tolong kamu ambilkan amplop putih dan kain yang ada di tas ya, Nak.
Ini sudah saatnya Mama mengikhlaskan kamu mencari orang tua kamu. Ketika Mama menemukan kamu sedang menggunakan kain gendongan ini. Mudah-mudahan dengan adanya kain gendongan ini bisa menjadi petunjuk kamu bertemu dengan orang tua kamu. Dan satu hal lagi, Hana, ini adalah surat hibah. Semua harta Mama berikan untuk kamu. Pergunakan itu semua untuk mencari orang tua kamu. Mudah-mudahan kedua orang tua kamu masih hidup. Bangun, Sabar ya Hana. Insya Allah ama kamu udah tenang di sisi Allah. Ternyata si Anissa sebelum meninggal sudah membuat surat wasiat sama notaris untuk menghibahkan semua hartanya pada si anak. Iya, Ma, itu benar. Dan ini semua tidak bisa kita tinggal diam. Anak ini bukan anaknya. Ya, dia cuma anak pungut yang mungkin saja diambil dari tong sampah. Dia nggak boleh memperoleh semua ini. Kita harus paksa dia untuk menyerahkan semua hartanya pada kita. Enak aja. Apapun yang terjadi, kita harus ambil kembali Mas semuanya. Harus. Bagaimana Wati? Sudah ketemu anak? Belum, Bo. Sambil mencari terus, kita tidak boleh berhenti berdoa. Insya Allah, si Bo yakin anakmu masih hidup, Bo. Amin, ya Allah. Mohon lindungilah anak hamba, ya Allah. Mohon pertemukanlah kami, ya Allah. Sekarang juga, cepat kamu serahkan surat yang kamu terima dari Mama. Karena kamu tidak punya hak atas semua itu. Ingat, kamu cuma anak pungut. Papa. Jangan panggil papa sama anak saya. Dia itu bukan papa kamu. Mana surat wasiat? Jangan, Nenek. Kamu panggil saya nenek? Hah? Sejak kapan saya jadi nenek kamu? Enak aja sembarangan manggil nenek. Ini betul. Sekarang jangan kebanyakan. Cepat kamu katakan kalau kamu melimpahkan seluruh hak kamu, seluruh harta kamu sama saya. Pennya. Cepat! Karena kamu cuma anak pungut. Yuk, nggak usah pikir-pikir lagi. Heh. Kalau sampai salah, saya katain kamu. Cepat! Ya, sekarang, karena kamu udah tangan ini, sekarang kamu silakan keluar. Dan bawa seluruh pakaian kamu dan barang-barang kamu. Cepat kamu keluar. Cepat. Anissa
Anissa itu sudah menemukan kamu di gerobak pemulung dekat pasar sana. Jadi mungkin aja kamu bisa ketemu sama ibu kamu yang kehidupannya sekarang sudah menjijikan. Cepet, gak usah pikir-pikir lagi. Mama. Kita kaya Ridwan. Gak tentu ya, Ridwan. Ingat, saya tidak mau lihat kamu lagi di sini. Sekarang pergi. Cepat! Pergi! Jangan balik lagi. Hana. Hana, kamu mau kemana? Aku nggak tahu nih mau kemana. Ya udah, kamu ikut aku aja ya. Sini, aku bawain. Han, untuk sementara waktu kamu tinggal di rumah aku aja ya. Aku cuma tinggal berdua kok sama Mama. Maaf, Mbak. Ada koran bekas, Mbak? Nggak ada. Mungkin barang-barang bekasnya nggak kepake, Mbak? Nggak ada. Udah sih, nggak usah lama-lama di situ. Astagfirullahaladzim. Bi, wajah Bija kenapa? Kok cemberut gitu? Itu, Den. Tadi ada perempuan pemulung pembawa gerobak. Apa, Bi? Perempuan bawa gerobak? Iya. Di mana dia, Bi? Ke sana, Den. Andi, aku harus nemuinnya. Hana. Bu, maaf Bu. Apakah Ibu pernah kehilangan anak 17 tahun yang lalu? Maaf, Ibu tidak pernah punya anak. Atau Ibu pernah punya teman yang kehilangan anak di dekat pasar? Yang saat itu anaknya ada di dalam gerobak. Maaf, Nak, Ibu tidak tahu. Sih. Nah, Hana, perjalanan hidup kamu sangat luar biasa. Ibu kagum sama kamu. Ibu mendukungmu agar kamu bisa segera menemukan ibu kandung kamu. Biar nanti Andi yang akan menemanimu ya. Terima kasih, Ibu. Ibu sangat baik sama Hana. Hana nggak tahu harus berkata apa sebagai tanda terima kasih. Tinggallah di sini bersama kami. Temani kami ya, Nak. Ibu akan doakan. Kamu harus segera menemukan ibu kandung kamu. Amin. Makasih ya, Bu. Ingat, Nak Hana. Seperti apapun keadaan ibu kandung kamu tidak boleh malu ya, Nak. Hormati dia, ya.
ada lapak pemulung? Setahu saya di sini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Makasih ya, Pak. Makasih. Pak, maaf Pak, Bapak tahu ada pemulung wanita yang kehilangan anaknya? Pak, jadi gimana Pak? Usia anak angkat Ibu Anissa sudah di atas 17 tahun. Dia sudah dianggap dewasa. Saya mohon saudari Hana harus dibawa dan hadir langsung ke sini. Kalau mengenai itu saya mengerti sekali Pak. Tetapi permasalahannya saat ini Hana sedang berada di luar kota dan kami tidak bisa menghubungi dia Pak. Pemindahan bisa jika saudari Hana meninggal dan ada saksi. Jadi surat ini sangat lemah. Saya mohon maaf, tidak bisa memindahkan semua deposito, tabungan, dan barang berharga lain yang diberikan Ibu Anissa kepada saudari Hana untuk diberikan kepada Pak Ridwan maupun Ibu Lestari. Bapak ini notaris apa sih, ha? Masa begini aja nggak bisa sih, Pak? Sekarang gini aja deh, Pak. Bapak minta berapa aja, kita akan berikan. Bapak tinggal sebut. Begini Pak, maksud ibu saya adalah setiap urusan itu pasti butuh yang namanya biaya administrasi. Untuk masalah biaya itu Bapak tinggal sebut berapa persen Bapak minta. Kami berikan dan Bapak tidak tersangkut masalah apapun di kemudian hari. Gimana Pak? Bukan itu Pak Ridwan. Kami hanya melakukan prosedur yang benar. Itu saja. Cukup jelas kan? Pak, semua udah jelas. Apakah ini juga belum jelas? Bapak mau yang kayak apa lagi sih Pak? Mah, mau nggak mau kita harus cari si Hana dan kita bawa pulang dia. Dan setelah itu kita pertemukan Hana dengan notaris supaya dia menandatangani semua berkas-berkasnya dan kita dapat uang banyak. Kamu benar, Ridwan. Selangkah lagi kita akan menguasai semua hartanya Anissa. Iya, Ma. Satu langkah lagi. Tapi masalahnya, Ma, sekarang ini Hana tinggal di mana? Dan dia tinggal sama siapa setelah kita usir dia dari rumah ini? Ridwan, kamu ini jangan bodoh dong. Mama nih yakin dia itu pasti masih suka datang ke kampusnya. Kita jemput dia. Ya udah, kalau gitu besok kita jemput dia, kita bawa. Selesai. Ada pemulung wanita. Anak, ada yang mau kita sampaikan sama kamu. Ayo ikut dengan kita. Tapi Nek, Hana mau pulang. Jangan sibuk. Jangan banyak ngomong itu kamu. Ayo, masuk mobil. Naik. Ayo, naik. Kita mau kemana, Nek? Udah ikut aja. Ngapain sih pakai nengok ke belakang? Gak ada siapa-siapa di sana. Udah diam. Tanda tangan.
Kenapa? Dia cantik seperti kamu loh. Saya mau kasih nama Rania, Bu. Mama baik saya mas, baik saya. Salam Mbak. Ya Allah. Rania, kamu di mana, Nak? Ibu kangen sama kamu. Pak, misi Pak. Maaf Pak. Apa Bapak tahu? Sekitar 17 tahun yang lalu ada pemulung yang kehilangan anaknya di dalam gerobak. Wati. Pasti dia Wati. Wati. Wati? Siapa dia, Pak? Dia itu wanita tercantik di dunia. Dan saya pernah mencintainya. Tapi cinta saya bertepuk sebelah tangan. Mati. Ya Allah. Mati. Makasih ya, Pak. Ya Allah. Wati. Apakah dia ibu hamba? Kenapa dada ini berdebar mendengar nama itu, ya Allah? Ada apa ini? Apakah 17 tahun lebih penantian hamba akan segera terjawab? Itu dia mobilnya. Ayo kita ikutin. Cepat, cepat. Ma, akhirnya Ma, kita dapetin tuh uang lagi. Pokoknya sekarang Mama mau beli apa aja, mau belanja apa aja, pakai Ma, beli Ma. Iya dong. Secara ini uang udah di tangan kita. Mama mau berperhiasan. Terus Mama mau keliling Eropa. Apa aja kita bisa lakukan dengan uang ini. Pokoknya Mama senang-senang, sepuas-puasnya Ma. Habisin tuh duit. Pastinya. Tapi Ma, yang Ridwan gak habis pikir sampai hari ini nih Ma. Ya. Kok bisa-bisanya si Anissa kasih itu semua uang sama tuh anak pungut? Ngapain kita pikirin? Yang penting uang itu semua sudah milik kita. Kita juga yang menguasai uang itu. Iya, kita juga yang senang. Halo? Iya, Om. Apa? Masya Allah. Papa masuk rumah sakit, Om. Iya, Om. Iya. Baik. Iya, terima kasih, Om. Andi, Papa masuk rumah sakit. Kita ke sana ya. Yaudah. Yuk. Wati, kamu panas sekali, kamu sakit. Wati, tolong. Ada apa, Bu? Wati sakit. Ya ampun, bawa ke dokter aja, Mbok. Ayo Mbok, kita bawa ke dokter aja. Ayo, Pak. Pak. Tenang Pak Ridwan, tenang Pak Ridwan. Saya udah gak kuat lagi Pak.
Anak saya mana, Pak? Sabar, Pak, sabar. Hana. Hana. Hana di sini, Pak. Hana, saya sudah mencoba menghubungi kamu dari kemarin. Itu atas permintaan Pak Ridwan. Pak, Papa jangan mikirin yang macem-macem ya, Pak. Hana mau Papa cepat sembuh. Iya, tapi Papa banyak salah sama kamu, nak. Maafin Papa, nak. Papa udah gak kuat lagi, nak. Papa udah gak kuat lagi. Mas Ridwan kenapa? Dia siapa? Papa kenal sama dia? Dia istri Papa. Wati. Anak kita mana, Wat? Saat kamu pergi, kamu sedang mengandung, Wat. Maaf, Mas. 17 tahun yang lalu anak kita hilang, Mas. Setelah saya meninggalkan gerobak. Karena waktu itu saya tertangkap karena adanya rahasia pemulung. Aduh, maafin Papa, nak. Jadi ibu adalah pemulung yang bawa gerobak itu. Kamu bayi yang di dalam gerobak? Iya, Ibu. Aku bayi yang ada di dalam gerobak itu. Kamu punya tanda lahir di tangan kanan. Ya Allah, anakku. Anak kangen sama ibu. Anak kangen di pelukan ibu. Setiap hari Anak nyari ibu, tapi Anak gak ketemu. Ibu kemana? Maafin ibu sayang, ibu tinggalin kamu. Ibu cari-cari kamu. Ibu berdoa biar kita bertemu. Tapi Hana yakin kasih ibu akan selalu abadi. Mas Ridwan, ini anak kandung kamu, Mas. Papa, ini ibu.